Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dila Oktavia, Diah Puspita Arum, Fatimah Dwi Aryani, Fitri Ayu Miranda, Gina Adelia Salsabila, Nada Rusida Gani, dan Londita Remanda. Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah atau biasa disebut dengan PKMAI adalah salah satu skema PKM yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang telah dilakukan. Berbeda dengan keenam jenis PKM lainnya yang melibatkan pelaksanaan kegiatan fisik di laboratorium maupun lapangan, PKMAI tidak mengenal adanya kegiatan semacam itu. Jika dalam keenam jenis PKM lainnya, kelompok mahasiswa mengajukan proposal kegiatan ke Direktorat Belmawa, maka untuk PKMAI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang dikirimkan secara daring. Karya tulis tersebut mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa dan belum pernah dipublikasikan pada media ilmiah maupun diikutkan dalam kompetisi. Hasil kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi artikel ilmiah untuk kegiatan PKMAI diantaranya adalah hasil praktek kerja lapangan atau bisa disebut PKL, atau praktek pengalaman lapangan atau PPL, kuliah kerja nyata atau biasa disebut KKN, atau kegiatan akademik berkelompok lainnya, tetapi bukan tugas-tugas atau praktikum individu perkuliahan, skripsi, atau tugas akhir. Hasil pelaksanaan PKM yang tidak diundang ke PIMNAS juga dapat diajukan untuk PKMAI. Literatur atau naratif review dari suatu topik dapat juga digunakan sebagai bahan untuk penulisan PKMAI. Kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik dan layak dipublikasikan akan memperoleh insentif dana tunai sebesar 3 juta rupiah. Artikel ilmiah akan dipublikasikan di e-jurnal Direktorat Belmawa dengan persetujuan penulisnya. PKM artikel ilmiah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran hasil dari studi literatur dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau keahlian dalam menulis artikel ilmiah. Melalui keahlian tersebut, mahasiswa secara runtut mampu menguraikan suatu permasalahan, sehingga hasil analisis tersebut mendorong perlu adanya usaha penyelesaian atau pencarian solusi dengan tujuan tertentu, baik untuk permasalahan yang sifatnya masih dasar maupun permasalahan terapan di lapangan. Di samping itu, mahasiswa diharapkan juga mampu memilih metode dan teknik penyelesaian dari permasalahan disertai dengan kemampuan menguraikan analisis teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta ketajaman pembahasan dalam menganalisis hasil yang diperoleh, yang akhirnya bermuara pada penyimpulan upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Apa saja tujuan dari PKM artikel ilmiah? Yang pertama, memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Yang kedua, merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian pada masyarakat. Misalnya studi kasus, praktik lapang, KKN, PKM, magang yang merupakan hasil kerja kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah. Yang keempat, mampu memilih teknik dan landasan metode landasan teori, serta ketajaman pembahasan dan analisis, serta penyimpulan. Ruang lingkup PKM artikel ilmiah yaitu meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim, bukan individu. Kriteria pengusulan ada 3 utama PKM artikel ilmiah yaitu yang pertama, tidak ada usulan pembiayaan. Yang kedua, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Dan yang terakhir,
Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa penulis artikel. Karakter akhir ini menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan kegiatan, bukan laporan. Kriteria pengusulan. 1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif proses yang terdaftar di PDDC. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar sarjana dan sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas untuk farmasi, kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain-lain tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM artikel ilmiah. Kemudian kelompok pengusul berjumlah 3 sampai dengan 5 mahasiswa, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai dengan 4 mahasiswa anggota. Lalu nama-nama pengusul bagi ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ketua tim dan atau keilmuan anggota tim pengusul. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda. Dalam satu perguruan tinggi yang sama, setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program PKM tahun berikutnya. Lalu sistematis penulisan artikel ilmiah. Judul artikel ilmiah dibuat ringkas maksimal 20 kata dengan menonjolkan kata kunci penelitian dan hasil utamanya, huruf kapital, serta hindari adanya singkatan. Naskah artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia. Artikel ilmiah yang disusun terdiri dari 1. Isian kelengkapan berupa sampul dan pengesahan secara langsung atau interaktif pada simbol malam. Lalu isi utama artikel ilmiah dikemas dalam bentuk berkas atau file PDF. Isi utama artikel ilmiah terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Kemudian untuk isi utama artikel ilmiah ditulis dengan tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran Tahap PKM-AL yaitu operator mengunggah berita acara hasil evaluasi internal, mendaftarkan usulan seperti judul, ketua tim pengusul, dosen pendamping, membuat akun ketua tim pengusul, dan membuat akun dosen pembimbing, atau akun ketua tim pengusul dan akun dosen pembimbing akan dibuat otomatis oleh sistem setelah judul usulan didaftarkan. Mahasiswa mengisi atau entry isian kelengkapan usulan artikel atau sampul dan pengesahan. Mahasiswa mengunggah isi utama artikel atau isi sampai dengan lampiran. Lalu dosen pembimbing secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan artikel. Lalu, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan artikel. Primawa melaksanakan penilaian secara daring terhadap artikel yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan 12 atau pedoman umum. Primawa menetapkan peraih insentif. Primawa menetapkan peserta PIMNAS untuk PKM-GT atau PKM-AL tidak mengikuti PIMNAS. Primawa menetapkan peserta PIMNAS. Pelaksanaan PIMNAS oleh Pusat Prestasi Nasional dan selanjutnya akan diatur kemudian operator melakukan registrasi peserta PIMNAS, mahasiswa tim PKM-GT, peserta PIMNAS mengunggah poster lalu melaksanakan PIMNAS. Lampiran format pada PKM artikel ilmiah. Lampiran 1, format jadwal kegiatan, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis, daftar pustaka, dan sumber artikel jurnal. Lampiran kedua yaitu biodata ketua dan anggota, yaitu identitas, kegiatan mahasiswa yang sedang atau pernah diikuti, penghargaan yang pernah diterima. Lampiran ketiga yaitu biodata dosen pembimbing, yaitu identitas diri, riwayat pendidikan,
rekam jejak pendidikan. Lampiran keempat yaitu kontribusi anggota penulis termasuk dosen pembimbing, yang berupa nama, posisi penulis, bidang ilmu, dan kontribusi. Lampiran kelima yaitu surat pernyataan ketua pelaksana, yaitu surat pernyataan tim pelaksana. Lampiran keenam yaitu pernyataan sumber tulisan. Yang terakhir, lampiran ketujuh yaitu forum penilaian artikel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.